Mbak, bisa diceritakan tentang ekskavasi ya Mbak ya, yang di Desa Watesari, yang di Punden Mbah Sukirman, tahun berapa Mbak? Untuk ekskavasinya sendiri itu di antara awal tahun 2019 ya. Saat itu pertama kali ditemukannya kehuripan batu-batu kuno itu sebenarnya awalnya itu dari orang-orang kerja bakti di sana ya. Ketika kerja bakti itu menemukan batu-batu kuno. Dan dari itu dari Pak RT-nya lapor ke Pak RW, akhirnya lapor ke desa, dan di desa itu ditanggapi dengan serius. Jadi diadakan kerja bakti untuk membuka lagi apakah benar di dalamnya itu ada peninggalan-peninggalan dari leluhur. Ada situs Purbakala. Dan saat itu yang ditemukan itu adalah di makamnya Mbah Sukirman. Jadi di situ itu dari dulu tuh orang di sini tuh sudah menganggap bahwa makam Mbah Sukirman itu sendiri menjadi salah satu babat alas desa. Jadi setiap ada apa kayak mau ruah desa dan apa itu biasanya selamatannya di sana. Dan kebetulan dari BPCB itu sangat respect. Jadi kita itu pakai dana desa waktu itu untuk membiayainya, dan kita bongkar lah di situ ya. Sampai kita cari ke bawah dan di dalamnya ditemukan batu bata kuno. Dan di dalamnya itu ada sumur kuno, dan di dalam sumur kuno itu terdapat tembikar-tembikar yang nanti bisa kita lihat di dalam Museum Saripati. Mbak, itu kan ada patung ya yang di belakang Mbak ini. Apakah ini memang tempat wisata atau wahana atau apa gitu Mbak? Jadi ini adalah patung Bimasena ya. Jadi kalau bisa jenengan lihat, ini adalah merupakan lambang dari tokoh yang kuat. Jadi kita itu berusaha sangat keras sekali untuk mempertahankan agar apa yang menjadi cagar budayanya desa kita itu bisa dilestarikan dan dilindungi mereka-mereka inilah harapan kita. Mbak, di sini kan banyak batu umpak ya Mbak, atau alat penumbuk ya, atau lumpang. Di sini kan dicat kuning gitu loh Mbak. Kumpulkan di mana Mbak itu waktu penemuan? Ya, kalau lumpang-lumpang ini adalah sumbangan-sumbangan dari warga. Karena kita membentuk Museum Saripati ini, ya, jadi mereka itu berantusias banget. Yang dulunya lumpang-lumpang ini tidak dimanfaatkan oleh warga, ya, ditaruh di belakang, bisa ada di tempat kandang ayam dan lain sebagainya. Jadi itu baru mereka itu dengan sukarela menyumbangkannya ke Museum Saripati. Nah, ketika di sini itu karena museumnya masih belum terlalu luas, jadi lebih cenderung bahwa lumpang-lumpang itu menjadi hiasan-hiasan yang ada di sini. Yang dulunya awalnya dari kedai WMP dulu itu adalah lumpang Panjalu. Dulu itu seperti itu. Jadi karena bergesernya waktu karena pandemi kita menjadi kedai WMP. Ya, sangat luar biasa sekali, sehingga memang Sidoarjo itu sangat identik dengan kemudian kerajaan Kahuripan, ya, Kahuripan atau Jenggala. Nah, kita mungkin bisa melihat koleksi museum-museum yang ada di dalam, mungkin Mbak. Mari kita. Berarti ini lokasi katanya dibuat wisata Mbak? Iya. Dan lokasi sebenarnya dari Belimbing ini adalah menjadi, kenapa ikon kita Belimbing? Karena kita ini adalah masuk di area agrowisata Belimbing Desa Watesari. Di sini tuh kalian nanti bisa lihat ya. Oh iya, makanya kita tadi lewat itu banyak perkebunan belimbing. Bisa petik belimbing di sini, belimbing jadi, dan yang paling seru ini buat anak-anak yang masih usia PAUD sampai SD bisa berenang di belakang. Dan sangat aman kolam. Di samping berarti edukasinya gitu ya Pak, menunjukkan teman-teman bagi yang senang cagar budaya, di sini ternyata ada wisata dan juga museum gitu. Jadi di sini itu adalah paket lengkap. Kalian bisa berwisata, ngajak anak-anak untuk berenang sambil belajar tentang sejarah budaya Indonesia, dan juga bisa makan-makan. Dan oleh-olehnya bisa bawa belimbing. Gitu loh. Oke Mbak, mari kita ke sana. Gini loh. Ya, itu teman-teman, bagi semuanya ya, kalau ingin agrowisata, ternyata edukasi wisata yang disuguhkan di Desa Watesari, ternyata itu ada kolam renangnya dan juga temuan-temuan
atau artefak kuno. Ini museumnya namanya Saripati. Luar biasa sekali. Ini museum. Hadiah dari Trawulan. Oh, ini hadiahnya, Pak. Jadi kebetulan kita itu kemarin Bapak mau pesan seperti ini, Mas, dibikinkan yang Saripati yang indah sekali. Dan ini sebenarnya boleh dilihat Masnya yang di sebelah sini. Ini adalah patung Dewi Patni. Ini dapat dari warga desa. Bukan berarti dalam penggalian, Mbak? Bukan. Gayatri Raja Patni ya. Ya, betul. Oh, ini purbakala juga. Iya. Dari purbakala. Ini ya. kalau bisa dibilang karena ini yang punya itu adalah orang yang benar-benar Jawanya kental banget. Iya, Dan beliau itu mau menyerahkan karena di sini itu benar-benar nggak dijual, terus nggak. Jadi bisa mengedukasi anak-anak bahwa ini memang benar-benar ada dan harus dilestarikan. Jangan sampai hanya dijadikan hiasan-hiasan ya. Iya. Tanpa ada nilai sejarahnya. Ya, di sini di desa Watesari ini juga pernah ditemukan arca Dewi Gayatri Raja Patni yang merupakan sosok dari istri Diyawijaya pendiri Majapahit yang termuda. Gayatri Raja Patni ini sebenarnya adalah wanita bodhis atau bodhisatwa, yaitu kalau di Cina namanya Dewi Kuan Im. Ini di Jawa ini namanya Avalokiteswara atau sosok perempuan Buddhis. Nah, ini lur, ini teman-temannya Mbak ya? Iya, ya. Oh, banyak sekali ya keramik-keramik Cina. Betul. Nah, ini yang kemarin-kemarin ini yang ditemukan di dalam sumur kayak gitu. Oh, di dalam sumur itu banyak sekali ya. Tembikar seperti ini. Tembikar, termasuk ini yang unik ini. Boleh dipegang tak ini? Boleh. Boleh. Ini harusnya tempatnya di sana, kayaknya ada yang pindah deh. Oh, iya. Khusus yang batu-batu itu ada di sana. Oh, di dalam sumur ini juga ada keramik Eropa ini ya? Iya. Eropa apa ini? Saya kurang paham ini ya, karena itu dari BPCB kemarin itu nggak dijelaskan apa terakotanya. Kalau ini yang terakota, terus ini ada pecahan-pecahan keramik Cina itu kita itu belum tahu ini yang dari tahun berapa. Cuma yang kita tahu kita taruh di sini aja. Karena dari BPCB sendiri juga tidak menjelaskan secara rinci dari penemuan-penemuan kita itu nilai sejarahnya itu. Ini dari berbagai dinasti yang ada di Tiongkok, keramik-keramik ini ada dinasti Song, ada dinasti Ming, ada dinasti Yuan, juga termasuk ada sebuah keramik yang bermotif Turki. Kita bisa lihat ini sebuah kubah-kubah masjidnya dan menara-menaranya ini. Ini luar biasa sekali. Sehingga kemudian memang sejarah yang sangat panjang. Ini kita akan bisa lihat sekalian dari temuan-temuan artefaktual yang ada di sini. Banyak sekali terakota. Mungkin kita lihat yang lain. Ini silakan tembikar-tembikar. Yang ini kemarin itu kan terpecah belah banyak banget. Terus kita itu berusaha menyatukannya itu seperti apa ya kan? Seperti apa kendi atau apa gitu. Ada balok batu juga ya kan? Iya, ini ada balok batu candi, batu umpak untuk tangga atau batu andesit. Jadi ini semacam tangga naik untuk masuk ke bangunan suci. Nah, ini juga tembikar-tembikar Majapahit asli dalam kondisi yang sangat-sangat tipis sekali. Ini menandakan sebuah cita rasa seni dan peradaban yang sangat tinggi tentang kelembutan arti sebuah artefak yang begitu tipis sekali. Nah, ini agar kemudian hati-hati dalam membawa dan kemudian agar tidak sembrono gitu, penuh dengan kehalusan dan kelembutan dalam membawa dan memperlakukan keseharian itu. Nah, ini juga banyak sekali ya. Ini sama pimpinan. Sebenarnya masih banyak sih, ada beberapa kantong gitu yang kemarin cuma yang saya display hanya ini. Terus yang di sini itu ya batu-batu aja. Yang ini kalau yang kayak putaran ini masih dari orang-orang kampung aja. Iya, dari batu penggilingan. Ini yang dari batu-batu yang dari di dalam sana. Oh, ini yang dari Punden itu ya. Dan hanya beberapa yang dibawa ke sini. Yang di sana sini ada bata-bata kuno, termasuk umpak. Kemudian luar biasa itu lumpang batu. Kemudian ada semacam ini batu-bata yang melengkung, ini merupakan bagian dari sumur. Betul. Bagian dari bibir sumur yang batu-bata yang melengkung ini. Luar biasa sekali, museum yang sangat edukatif tentunya ya, informatif yang termasuk juga ada
edukasi wisata dan juga itu ya Mbak ya, apa, pembelajaran sejarah gitu loh Mbak, maksud saya. Nama lengkap Mbak? Kalau bisa teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya saya di Dea Lisa Tio Channel. Jadi untuk kalian yang ingin tahu sejarahnya atau wisata Desa Watasari yang lebih detail, bisa datang ke YouTube saya. Terima kasih. Ini kita ditemani apa Mbak channelnya tadi? Dea Lisa Tio Channel. Oh gitu Lur. Hey, Segera Lur. Jangan lupa like, subscribe Ini ya, dan juga teman kita dari Majapahit Study Club. Nah ini ada koleksi apa Ini? ini apa? Kemarin itu ada teman-teman yang dari apa Laskar Nusantara itu kan lagi di makam dan nyari, yang ini ditemukan koin-koin seperti ini. Yang di makam. Berarti itu ditemukan di mana Pak? Lokasi Ini di Punden? desa. Di pundannya itu hanya ini. Apa? Uang-uang ini aja. Oh, ya di punden yaitu uang gopok atau uang kepeng ini. Ini sekitar ya masa dinasti Sung, dinasti Ming terutama itu masa-masa Majapahit. Memang koin-koin ini diimpor oleh Majapahit dalam perdagangan untuk membantu transaksi-transaksi kecil. Karena mata uang Jawa itu menggunakan emas dan perak dalam potongan-potongan kecil seperti jagung. Ini karena untuk transaksi besar, misalnya satu masa gitu ya, itu kan 2,5 gram. Ini kan nilainya sangat besar. Ya, untuk transaksi-transaksi kecil, Majapahit mengimpor koin kepeng ini. Ini juga ada banyak temuan koin-koin masa kolonial. Ini koin yang udah Republik kita sayang. Oh, yang ini. Oh iya. Yang ini ya. nah ini Lur. Nah ini masa VOC juga ada, bahkan mungkin awal-awal kemerdekaan kita juga ada koin-koin awal-awal kemerdekaan. Ini Lur. Kriyata Rahayu, salam budaya, salam jas merah.